sujud. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa sujud itu harus lutut dulu. Lutut dulu. Nyeri itu urna. Jadi kalau saya tangan dulu jangan dicontoh ya, sebab itu bukan dari Rasul. Itu hanya karena kondisi lutut. Ya, Rasulnya harus ini dulu. Gitu. Lutut dulu baru tangan. Gitu. Nah, kecuali sekali lagi kalau tidak memungkinkan karena satu atau lain hal yang tidak memungkinkan gitu harus tangan lutut dulu karena takut jatuh atau sebagainya, ya itu boleh. Sebab itu kan persoalan rukhsah, kebolehan. Gitu. Nah, lagi-lagi nyimpan tangan itu juga sama. Pada bawah itu juga sejajar dengan bahu. Nyimpan tangan di bawah ketika sujud. Bahu. Ukurannya bahu. Jangan terlalu bawah. Sini. Tapi jangan juga terlalu depan. Oke, begini. Iya maruk sujud cenah pinaon nih teh. Oke. Kamu lamun di kieu-kieu, bari kieu-kieu. Gina jadi bahu. Dan sujud itu hidung diusahakan nempel di tempat sujud. Geus puguh hari ieu mah. Sebab ini dianggap sebagai rukun sujud. Rukun sujud. Nah, dan hidung upayakan nempel. Ini sebagai ukuran tingkat kemiringan kepala. Hidung itu. Sebab kalau terlalu ngangkat, akhirnya terlalu miring. Gitu. Atau ulah dadat teuing. Susah napas. Yang penting mah nyentuh aja. Nyentuh. Tuh. Duduk antara dua sujud. Jadi kalau habis ruku, habis sujud itu sujudnya ini tinggi, jempol minimal tegak. Dan ini agak dirapatkan, jangan terlalu carang. Kamu lamun terlalu ngangkat ininya malah bisa jadi kelihatan dengkul. Gitu. Agak rapat. Gitu. Nah, ini juga dalam rangka untuk memudahkan kita ketika bangun duduk antara dua sujud kalau rapat, sehingga tinggal duduk saja, tinggal ditilop. Juga kalau terlalu carang ada gerakan agak jauh. Gitu. Nah, dan ketika duduk antara dua sujud ini diduduki. Dampal sebelah kiri itu diduduki. Itu. Lagi-lagi kalau memungkinkan, kalau bisa, saya kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Ini tergantung kondisi kaki. Nah, dan ini tetap tegak. Minimal jempol dia tegak. Jangan begini. Gitu. Lagi-lagi kalau memungkinkan, sekali lagi kalau memungkinkan karena kondisi, gitu. Bolah yang rebebeng tengki. Kecuali kalau ada ilat. Oke, selesai ya. Antara dua sujud, posisi tahiyat awal sama dengan duduk antara dua sujud. Cara duduknya, tahiyat awal, ini. Nah, tapi kalau tahiyat akhir disilangkan kaki kirinya, gitu. Disilangkan itu. Nah, lalu betis kanan itu di atas telapak kaki, gitu. Ini tetap berdiri, yang kanan tetap berdiri. Nah, lalu bacaan sudah kemarin. Ruku itu ada beberapa versi, sujud juga ada beberapa versi.
Jadi tergantung mana yang kita pilih. Mau subhana rabbiyal, sebetulnya kalau tidak salah itu bukan robial ya, sarnuh ya, ada tasydid. Subhana rabbiyal azim, Robbi dari Robbi. Robbi maha suci Tuhanku. Bukan Robi, apalagi Rabi. Subhana Rabi, Rabi bahasa Serang istri. Maha suci istriku. Lamun Rabi yang Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la pada saat sujud. Atau lagi-lagi yang agak sedang itu, ini yang paling pendek. Subhana Rabbiyal Azim, bukan azim lagi. Sebab banyak guru yang mengajarkan ke anak-anak itu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, bukan azim. Tapi Subhana Rabbiyal Azimi. Boleh pakai wa bihamdihi sakali deui mangga. Berdasarkan keyakinannya. Mangga. Tapi tidak ditemukan di dalam hadis ada azim. Termasuk juga di dalam sujud mau ditambah subhana rabbiyal a'la, tapi kalau sujud betul a'la. Subhana rabbiyal a'la. Berdasarkan hadisnya dari Rasulnya. Mau ditambah wa bihamdihi mangga. Mangga. Ada bacaan lain yang agak panjang, ada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu agak sedang. Dan itu baik bacaan pada saat ruku maupun juga bacaan pada saat sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan dalam riwayat hadis bahwa bacaan ini yang sering dibaca oleh Rasul pada saat ruku dan sujud. Tapi yang lain boleh, sebab itu juga dicontohkan oleh Rasul. Ada yang lebih panjang lagi, yang saya sendiri juga pernah hafal, sekarang sudah lupa lagi. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Lupa lagi saya. Agak panjang itu. Kalau besar ruku Allahumma laka roka'tu, pada sujud Allahumma laka sajadtu. Itu agak panjang. Nah, itu jarang-jarang digunakan. Nah, lalu bagaimana ketentuan pada saat tahiyat akhir? Baik tahiyat akhir berkenaan dengan posisi tangan pada saat duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika Rasul itu duduk tahiyat akhir maupun juga tahiyat awal, duduk waktu tasyahud. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qala litasyahudi
wada'a yadahu li yusra ala rukbatihil yusra wal yumna 'alal yumna wa aqada salatan wa khamsina wa asyara bi asbihi sababah wa fi riwayatin wa qabada asabi'ahu kullahu wa asyara billati talil ibham, rawahu Muslim. Bila Nabi SAW duduk untuk membaca tasyahud, nah kalau posisi kaki tadi udah ya, oke lah, tasyahud akhir itu diletakkannya tangan kirinya di atas lutut yang kiri, satu riwayat lutut ya, bisa begini, tapi nanti ada hadis lagi yang di atas paha. Berarti kalau ada dua ini berarti ada pilihan, mau di lutut di sini boleh, mau di paha juga boleh. Di sini disebutkan tangan yang kiri di atas lututnya yang kiri dan tangannya yang kanan di atas lututnya yang kanan. Gini berarti. Dan dibuatnya ikatan 531. 531. Gimana? Ini 3, ini 5. Dalam angka Arab itu. Ini 5. Posisi gini. Ini 5 dalam angka Arab. Ini 3. Kan? 5, 3, 1. 1 itu mana? Telunjuk. 1 itu telunjuk. Berarti tangan kiri di atas lutut yang kiri dan tangan kanan di atas lutut yang kanan, dan dibuatnya ikatan 531. 531. Gitu. Serta menunjuk dengan jari telunjuknya. Jadi yang satu itu telunjuk. Menunjuk dengan jari telunjuknya. Hadis yang lain, bahwa Nabi SAW menaruh telapak tangannya yang kiri di atas paha. Nah ini yang tadi, ini hadis riwayat Ahmad, di atas paha, jadi boleh di sini. Yang satu tadi bisa sampai lutut, di lutut. Yang satu ini di atas paha. Dan tangan kanan dan telapak tangan kanan ditaruh di atas pahanya yang kanan, gitu kan? Kemudian digenggamkannya jari-jarinya sehingga merupakan lingkaran, gitu kan? Merupakan lingkaran. Dan menurut suatu riwayat digenggamkannya jari tengah dan ibu jari, gitu kan? Serta menunjuk dengan telunjuk. Kemudian diangkatnya sebuah jarinya, itu sebuah jarinya, maka digerakkannya dan digunakannya untuk berdoa. Ini dasar yang biasa menggerakkan. Nah, hanya penafsiran di sini digerakkannya hanya satu kali, itu kan? Kata Baihaqi, mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan itu menunjuk, kata Imam Baihaqi. Bukan menggerakkannya secara berulang-ulang. Sebab ada hadis lain dengan riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih, bahwa Nabi SAW bila berdoa memberi isyarat dengan telunjuknya dan tidak menggerak-gerakkannya. Jadi simpulnya gimana? Digerakkan atau tidak digerakkan? Boleh digerakkan, boleh tidak digerakkan. Boleh tidak digerakkan. Nah, hanya kalau mau dicari mana yang lebih bisa dijadikan sebagai pegangan, yang digerakkan itu hanya satu hadis. Sementara ada beberapa hadis bukan hanya dari Abu Dawud tapi termasuk juga dari riwayat Muslim. Ada 3 hadis riwayat Muslim dari jalur yang berbeda yang menyebutkan tidak digerakkan. Tidak digerakkan. Oke, kena sudah mau waktunya jam berapa? Isya. Jam 5, oke. Ya. Hadis yang satu lagi dari Zubair radhiyallahu an. Hadis juga
riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai, bila Rasulullah SAW duduk membaca tasyahud, diletakkannya tangan yang kanan di atas paha yang kanan. Jadi ada dua hadis yang menyebutkan paha. Tadi yang lutut hanya satu hadis. Dan tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri, serta memberi isyarat dengan telunjuk. Sedang pandangan matanya tidak melampaui telunjuknya. Gitu kan. Kalau tahiyat awal. Jadi pertanyaannya, kalau berdasarkan hadis ini, sejak kapan sih telunjuk itu muncul? Berdasarkan hadis ini, beberapa hadis ini, telunjuk itu muncul sejak awal. Ya kan? Kiri, yang kanan paha kanan, itu kan, dengan digenggamkan membentuk 5-3-1, telunjuknya diangkat. Gitu. Lalu dari mana ketentuan bahwa telunjuk itu muncul pada saat illallah? Itu dari para ulama mujtahid. Dari para ulama mujtahid yang ingin mencari makna, apa sih makna ada telunjuk itu, dan kenapa mesti ada telunjuk itu keluar? Maksudnya apa? Sebagian memaknai itu adalah tradisi orang Arab, ketika menyebut Allah dia ngacungkan telunjuk, gitu kan. Kita harus berlindung kepada Allah, ngacungkan telunjuk, gitu. Tapi kalimat Allah dalam tahiyat itu kan tidak pada illallah saja. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, ada juga kalimat Allah di situ. Tapi kalau kemudian memaknai bahwa ini sebagai simbol bahwa Allah itu adalah esa dengan simbol telunjuk, lagi-lagi itu adalah penafsiran, itu pemahaman. Sebab Rasul tidak menjelaskan dalam hadisnya yang menyebutkan bahwa telunjuk itu muncul pada saat menyebut tasyahud, membaca tasyahud, baca syahadat. Tidak. Tapi dari awal, dari 3 hadis yang sudah kita sampaikan, itu dari awal. Dan bahwa ini menunjukkan penafsiran bahwa telunjuk itu menunjukkan simbol dari Allah yang esa, itu penafsiran, pemahaman para ulama. Boleh diikuti? Boleh. Mangga, lagi-lagi pilihan. Boleh. Sebab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sama-sama menafsirkan itu dengan penafsiran yang berbeda. Kata Imam Hanafi, itu hanya ketika menyebut Allah, illallah. Kalau enggak ngelok deui. Ada kalimat lagi Allah, buka. Selesai nyebut Allah, ngelok deui. Sebab kalau itu simbol menunjukkan ketika ada lafaz Allah dan itu diambil dari tradisi Arab, orang Arab itu hanya menyebut Allah aja. Allah. Selesai nyebut Allah, turun lagi. Gitu. Lalu kata Imam Hanafi, kalau itu bahwa itu adalah menunjukkan tradisi orang Arab ketika ada kata-kata Allah dengan mengacungkan telunjuk, berarti hanya pada saat ada kalimat Allah. At-tahiyatu sholawatu thayyibatu lillah atau at-tahiyatu lillah, ngelok deui. Asyhadu an la ilaha illallah, ngelok deui. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Ngelok deui.